Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Ya, baik teman-teman, saya di sini akan menyampaikan materi tentang inovasi pembelajaran abad 21. Sebagaimana untuk memenuhi tugas ujian tengah semester Inovasi Pendidikan Bahasa Indonesia dengan pengampu Bapak Dr. Muhammad Rahmadi M.Hum. Saya Salwa Abid Nabila RD dengan NIM A310219164. Lalu selanjutnya, apa sih itu abad 21? Abad ke-21 ditandai sebagai abad keterbukaan atau abad globalisasi. Artinya, kehidupan manusia mengalami perubahan-perubahan fundamental yang berbeda dengan tata kehidupan pada abad sebelumnya. Abad 21 dikenal dengan masa pengetahuan, yaitu semua alternatif upaya pemenuhan kebutuhan hidup dalam berbagai konteks lebih berbasis pengetahuan. Lalu, apa sih itu pembelajaran abad 21? Pembelajaran abad ke-21 sebenarnya adalah implikasi dari perkembangan masyarakat dari masa ke masa. Sebagaimana diketahui bahwa masyarakat berkembang dari masyarakat primitif ke masyarakat agraris, dari masyarakat agraris selanjutnya ke masyarakat industri, dan sekarang bergeser ke arah masyarakat informatif. Masyarakat informatif ditandai dengan berkembangnya digitalisasi. Pendidikan di abad ke-21 menuntut peserta didik memiliki sejumlah pengetahuan yang kompleks yang disertai dengan berbagai keterampilan, baik keterampilan berpikir tingkat tinggi, keterampilan dalam dunia kerja, keterampilan dalam menggunakan informasi, media maupun teknologi, sesuai dengan kerangka kerja pembelajaran inovatif abad ke-21. Selanjutnya, sebagai guru dan dosen abad ke-21 harus multitalenta dengan mampu menciptakan kreativitas, mampu membangun inovasi, dan mampu menghasilkan produktivitas. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Bapak Muhammad Rahmadi. Berikut kita lihat cuplikannya. Guru dan dosen itu mampu menciptakan kreativitas, mampu membangun inovasi, mampu menghasilkan produktivitas, dan akhirnya menjadi inspiratif. Dan itu menjadi bagian penting yang harus dimiliki sosok guru dan dosen abad 21. Maka saya katakan, guru dan dosen abad 21 harus multi talent, memiliki kepiawaian hard skill dan soft skill. Bukan hanya menguasai hard skill, ingat, bukan hanya menguasai hard skill, tidak hanya menguasai teori, tapi juga harus memiliki kompetensi soft skill, sehingga kompetensi hard skill dan soft skill harus berimbang. Di sini kata kuncinya. Maka di era sekarang abad 21, banyak perusahaan-perusahaan tidak lagi menerima karyawan berdasarkan pada IP-nya, berdasarkan pada jumlah nilainya, berdasarkan pada kualitas, kreativitas, produktivitas yang dihasilkan. Oke, baik. Selanjutnya, karakteristik guru dan siswa dalam pembelajaran abad ke-21. Karakteristik guru adalah yang pertama memiliki minat baca yang tinggi, selanjutnya memiliki kemampuan menulis karya ilmiah, kreatif dan inovatif mempraktekkan model-model pembelajaran, mampu bertransformasi dari teacher-centered learning menjadi student-centered learning. Selanjutnya, karakteristik siswa dalam pembelajaran abad ke-21. Yang pertama, berpikir kritis, memiliki kemauan dan kemampuan pemecahan masalah, komunikatif, kreatif, kolaboratif, dan inovatif, memiliki kemauan dan kemampuan berliterasi digital, dan yang terakhir ada fleksibel dan adaptif. Lalu, kerangka kerja abad ke-21. Pembelajaran inovatif di abad ke-21 merujuk pada Framework for 21st Century Learning dengan komponen seperti lingkungan pembelajaran, pengembangan kemampuan profesional, kurikulum dan instruksionalnya, dan standar dan penilaian menjadi gerbang masuk untuk menuju era globalisasi agar mampu bersaing di dunia kerja. Core Subject and 21st Century Learning Times sebagai fondasi akademik
di abad ke-21, dan komponen life and career skills, learning and innovation skills, information media, and technology skills sebagai produk belajar peserta didik. Selanjutnya, apa sih relevansi kurikulum untuk pembelajaran abad ke-21? Kurikulum Merdeka Belajar lebih menitik beratkan pada pengembangan karakter siswa, sementara model pembelajaran abad ke-21 lebih menekankan pada pengembangan keterampilan siswa dalam menghadapi tantangan di masa depan, seperti keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan kolaboratif. Selain itu, kurikulum Merdeka Belajar juga menekankan pada pengembangan kecerdasan buatan dan etika dalam penggunaan teknologi. Sementara model pembelajaran abad ke-21 lebih menekankan pada pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, dalam mencapai hasil yang optimal, kurikulum Merdeka Belajar dan model pembelajaran abad ke-21 dapat saling melengkapi dan dikombinasikan. Selanjutnya, pengembangan profesionalisme pendidik menghadapi tuntutan pembelajaran abad ke-21. Pembelajaran abad ke-21 menuntut pendidik untuk mampu mengajar dan melakukan pengelolaan kegiatan kelas secara efektif, dan juga mampu membangun hubungan efektif dengan peserta didik dan komunitas di sekolahnya, mampu menggunakan teknologi untuk mendukung pembelajaran dan melakukan refleksi pembelajaran secara berkelanjutan. Guru profesional dituntut tidak hanya memiliki kemampuan mengajar sebagaimana disyaratkan standar kompetensi pedagogik, namun guru juga harus mengembangkan profesionalitas secara terus-menerus sebagaimana tertuang dalam kompetensi profesional, mampu menjalin komunikasi yang efektif dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat, sebagaimana disyaratkan dalam kompetensi sosial, serta memiliki kepribadian yang baik, sebagaimana dideskripsikan pada kompetensi pribadi. Guru juga harus memiliki kualifikasi akademik atau latar belakang pendidikan yang memadai dan relevan dengan bidang ajarnya. Lalu, bagaimana sih langkah-langkah penerapan inovasi pembelajaran? Di sini kita memiliki 6 langkah-langkah, dengan langkah pertama yaitu mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan dalam proses pembelajaran saat ini. Yang kedua, mencari referensi dan sumber inovasi pembelajaran abad ke-21. Yang ketiga, menentukan inovasi pembelajaran yang akan digunakan. Lalu yang keempat, mempersiapkan materi dan strategi pembelajaran yang tepat. Yang kelima, menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu mengukur keberhasilan dan efektivitas inovasi pembelajaran. Kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan dalam proses pembelajaran saat ini. Jika kita lihat dalam proses pembelajaran itu kita identifikasi kebutuhan dan tantangan atau permasalahan apa yang sedang dihadapi dalam proses pembelajaran. Lalu dari situ kita tarik kesimpulan dan kita simpulkan apa yang harus disediakan untuk pembelajaran ke abad 21 tersebut. Yang kedua yaitu mencari referensi dan sumber inovasi pembelajaran abad ke-21. Dengan pembelajaran abad ke-21 yang tadi kita jelaskan yaitu titik berat dengan ilmu pengetahuan. Jadi di sini kita dituntut untuk dapat mencari referensi dan sumber inovasi yang sesuai dengan pembelajaran abad ke-21 tersebut. Nah, apa sih kira-kira yang sesuai dengan pembelajaran abad 21? Yang ketiga yaitu menentukan inovasi pembelajaran. Dengan menentukan inovasi pembelajaran yang akan digunakan akan menciptakan suasana ataupun lingkungan baru bagi peserta didik, sehingga dalam proses pembelajaran tersebut akan jauh dari kata membosankan. Yang keempat ada mempersiapkan materi dan strategi pembelajaran yang tepat. Dengan materi dan strategi pembelajaran yang tepat, besar kemungkinan akan mencapai tujuan pembelajaran atau capaian pembelajaran yang diinginkan. Dengan demikian, proses pembelajaran tersebut akan menjadikan peserta didik memahami materi yang ingin disampaikan oleh dosen ataupun guru tersebut. Yang kelima, menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran. Kita ketahui di abad ke-21 ini sudah memasuki
era globalisasi dan juga menitik beratkan pada pengetahuan tersebut yang kita bahas di depan tadi. Jadi dengan menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran ini akan membantu peserta didik untuk beradaptasi di abad ke-21 ini, sehingga peserta didik tidak bahasanya adalah tidak gegap teknologi. Lalu di nomor 6, mengukur keberhasilan dan efektivitas inovasi pembelajaran. Jika sudah menentukan inovasi pembelajaran yang ingin diterapkan, maka setelah kita menerapkan dalam proses pembelajaran tersebut, kita harus mengukur sejauh mana keberhasilan dan efektivitas inovasi yang kita gunakan atau inovasi yang kita pilih. Dengan demikian akan terjadi evaluasi dan bisa menjadi perbaikan atau evaluasi untuk kedepannya. Selanjutnya, kesimpulan. Yang pertama yaitu pembelajaran abad ke-21 merupakan pembelajaran yang berorientasi pada proses atau kegiatan melatih keterampilan abad ke-21 sesuai framework for 21st century skills, meliputi keterampilan hidup dan karir, keterampilan inovasi dan pembelajaran, serta keterampilan informasi media dan TIK. Yang kedua, pembelajaran inovatif abad ke-21 memiliki karakteristik yang mengarah pada pembelajaran yang interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada peserta didik. Sehingga dalam implementasinya dengan menerapkan model ataupun metode pembelajaran yang berorientasi pada karakteristik tersebut. Yang ketiga, ada penilaian dalam pembelajaran abad ke-21 disusun dan dikembangkan untuk mengukur pencapaian belajar peserta didik yang meliputi kompetensi pengetahuan, kompetensi intrapersonal, dan yang terakhir adalah kompetensi interpersonal. Ya, demikian tadi yang dapat saya paparkan tentang materi inovasi pembelajaran abad ke-21. Saya Salwa Abid Nabila RD. Akhir kata, Albirumani Tako, billahi fi sabilil haq, fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.